Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Oh, Mus, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Sayang, kamu haus ya? Sebentar ya, Mama bikinin susu dulu. Al, Kayla? Oke. Aku dan Moza sudah menikah. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan mau apa kamu kemari? Ma, udah. Dulu kamu seenaknya meninggalkan Aldo dan Vinsa. Dan sekarang, setelah mereka bahagia, kamu datang lagi. Kamu mau apa sih? Kamu mau menghancurkan Aldo? Hah? Mau merusak kebahagiaan mereka? Ini semua gara-gara kamu, Fit. Kamu kan yang mendukung pernikahan Aldo dan Moza. Kalau saja si Kayla itu datang ke Aldo dan Aldo itu belum menceraikan dia dan tidak menikah sama Moza, Kayla nggak akan pergi, Fit. Ini semua gara-gara perempuan yang tidak tahu diri, perempuan yang tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong, dibantu, dia malah menusuk dari belakang. Ya Allah, kenapa aku lagi sih yang harus disalahin? Mamin! Mamin, ayo dong! Mami! Mami mau kemana? Rel, Mami, Rel. Mami kenapa, Fit? Yang jelas sekarang kita harus kejar Mami ya. Tadi Mama marah besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Kayla. Ayo duduk. Ada apa, Nak Kayla? Apa yang terjadi, Nak Kayla? Apa kamu sudah ketemu dengan keluarga kamu? Aku nggak sanggup, Bu. Loh, kenapa? Keluargaku dalam kondisi yang bahagia dan juga tenang. Kalau aku datang, pasti aku akan mengacaukan semuanya. Aku nggak mau hal itu terjadi, Bu. Aku nggak tega. Tapi biar bagaimanapun juga, kamu kan harus kembali. Cepat atau lambat, kenapa mesti ditunda? Sekarang atau nanti, reaksinya kan akan sama saja. Yang penting, dia sudah menulis di koran kan, memaafkan kamu. Terus gimana dengan suami kamu? Kamu sudah ketemu dengan anak kamu? Aku sudah ketemu, Bu, sama anakku, Bu. Aku sudah ketemu sama Vinsa.
Dan berat banget Bu rasanya untuk meninggalkan dia pergi, Bu. Rasanya aku pengen peluk dia terus. Aku nggak mau ngelepasin pelukan itu, Bu. Tapi aku nggak bisa, Bu. Kenapa? Apa suamimu belum bisa menerima kamu? Suamiku udah menceraikan aku, Bu. Dan dia sudah menikah dengan perempuan lain. Perempuan yang sangat baik yang kebetulan aku kenal, Bu. Ya, semua ini memang salah aku. Jadi wajar kalau mantan suamiku itu melakukan hal itu. Kalau aku nekat tetap ada di sana, pasti keadaan akan tambah semakin kacau, Bu. Sabar ya nak, sabar. Di sini selalu ada tempat buat kamu. Kalau suamimu sudah menutup pintu buat kamu, ya barangkali saja orang tuamu tengah membuka pintu rumahnya lebar-lebar menunggu kedatangan kamu. Entahlah, Bu. Aku merasa lebih nyaman berada di sini, Bu. Ya sudah, lebih baik kamu tenangkan diri kamu di sini ya. Nyambung si Fit tapi nggak diangkat-angkat. Ya udah, sekarang kita kejar Mami ya. Sama Rel, telepon aku juga nggak diangkat-angkat. Emang Mami kenapa ya? Mami mau kemana sih, Fit? Tadi tuh Aldo telepon dan dia bilang Kayla datang ke rumahnya Aldo. Hah? Dan Aldo telepon aku dan cerita sama aku. Tapi dia nggak mau cerita sama Mami. Itu yang bikin Mami tersinggung. Rel, itu kan arah belokan mau ke rumahnya Aldo. Jangan-jangan Mami mau ngelabrak Aldo. Aldo! Gara-gara kamu saya kehilangan anak saya, Aldo. Dan gara-gara kamu juga, saya kehilangan anak saya untuk kedua kalinya. Kamu tahu nggak kenapa? Kamu tahu? Karena ketika anak saya menemui kamu ternyata sudah punya perempuan lain. Ingat ya, Aldo. Ingat kata-kata saya, Aldo. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak saya sekarang ini, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Mi, udah ya, Mi ya. Bu, selama ini kami berusaha diam dan menahan diri atas semua perlakuan Ibu. Karena kami hormat, Bu, sama keluarga Ibu. Kami sengaja diam karena kami tahu keluarga Ibu pernah sayang dan baik sama anak kami. Tapi kali ini Ibu benar-benar deh keterlaluan dan membuat kami tidak respek sama Ibu. Fitri, sebelum kami lebih marah lagi dan terjadi keributan di rumah ini, sebaiknya kamu bawa mertua kamu ini. Apa saya tidak salah dengar, Bu? Ingat ya, Bu. Saya selalu berbuat baik dengan anak Ibu. Saya selalu menyayangi dia. Dan saya juga selalu memberikan hak yang lebih dari harapan dia selama ini. Ingat baik-baik ya, Bu.
apabila saat ini terjadi apa-apa dengan anak bungsu saya yang sangat saya cintai, saya juga tidak akan mengenal kalian semua. Ingat itu. Mi, udah dong, Mi. Udah ya. Mami tenangin pikiran Mami dulu ya. Kita pulang, Mi ya. Hal, kenapa urusannya jadi rumit gini sih? Fit, kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh tidak punya anak? Jadi kamu tidak pernah tahu bagaimana rasa sakitnya kalau kamu kehilangan anak. Atas nama cinta. Mi, Mami kenapa sih, Mi? Marah-marah nggak terkontrol kayak gitu. Emang dengan Mami menampar Aldo, Kayla akan datang ke hadapan Mami, Mi. Mi, perlakuan Mami ini bukan hanya menyudutkan Aldo, tapi bisa menyudutkan Mami sendiri. Fit, kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh tidak punya anak? Jadi kamu tidak pernah tahu bagaimana rasa sakitnya kalau kamu kehilangan anak. Rel, kamu tersinggung ya sama ucapan Mami tadi. Udah ya Rel ya, jangan terlalu dipikirin. Jangan dimasukin ke hati. Seorang ibu tetaplah menjadi seorang ibu. Pasti Mami itu nggak bermaksud untuk nyakitin kita kok. Enggak, Fit. Kenapa mereka selalu menyudutkan kamu? Kenapa mereka selalu menyalahkan kamu, Fit? Padahal kamu sudah mati-matian bela keluarga aku. Tapi mereka nggak ngerti juga, Fit. Mereka nggak ngerti perasaan kamu. Rel, Fit, maafin Mami. Mami tadi udah kasar sama kalian. Mami stres. Mami nggak mau. Mami nggak mau anak bungsu Mami menderita, Rel. Mami cuma ingin menyelamatkan Kayla dan membuat dia bahagia. Sabar ya Mi, aku yakin sebentar lagi Kayla akan kembali lagi sama kita. Jadi, Kayla datang tempat Aldo, dan Aldo nggak kasih tahu ke kita. Iya. Barusan si Aldo itu telepon Fitri. Dan Mami heran banget sama si Fitri. Kok dia itu membenarkan sikapnya Aldo? Yang bagi Mami itu sangat keterlaluan banget deh, Pi. Papi tahu, Pi, kita tuh mati-matian mencari Kayla. Tapi Aldo kok diem aja? Maksudnya apa sih dia, Pi? Ya udah. Akhirnya Mami datengin aja dia, Pi. Mami tampar aja muka dia, Pi. Mi, aku tahu Aldo nggak salah kok. Cukup ya, Fit. Kamu tahu nggak sih kenapa Aldo itu bersikap keterlaluan sama keluarga ini? Karena kamu selalu membela dia dan Moza. Kok Mami ngomong gitu sama Fitri sih, Mi? Fitri juga nggak ketemu langsung sama Kayla, Mi. Coba langsung ketemu. Pasti Fitri juga bawa Kayla langsung ke sini, Mi. Tentu saja enggak, Rel. Mami yakin kok dia itu sama aja sama Aldo.
Dia tidak mau mempertemukan Mami dan Kayla. Dan kami semua. Bisa Mami ngomong kayak gitu ya, Mi? Apa Mami lupa? Jangankan Kayla yang darah daging Mami Papi sendiri. Miska yang bukan siapa-siapa aja. Yang pernah di jalanan ditolong sama Fitri, Mi. Padahal dia bukan siapa-siapa, Mi. Ditolong dibawa ke keluarga ini, Mi. Fit, apa yang Aldo ceritakan sama kamu? Terus gimana kondisinya Kayla? Di mana dia tinggal sekarang? Kata Aldo Kayla baik-baik aja. Aldo bilang sekarang Kayla benar-benar udah tobat, udah berubah. Dia pakai jilbab dan tinggal di padepokan untuk memperdalam agama Islam. Tapi dia nggak mau ngasih tahu dia tinggal di padepokan yang mana. Tadinya Aldo udah ngebujuk Kayla untuk kesini, ketemu sama Mami dan Papi. Tapi dia nggak siap. Katanya takut mengganggu kita semua, Pi. Sekarang Mami udah tahu alasannya kan, Mi? Lalu kenapa Mami harus nyalahkan Fitri, Mi? Mami gak suka, Rel. Kenapa Aldo itu menghubungin Fitri? Kenapa nggak Mami? Mana berani Aldo nelfon Mami kalau sikap Mami selalu memojokkan Aldo, Mi. Sekarang Mami nyesel kan, Mi? Coba kalau sikap Mami nggak kayak gitu, Mi. Pasti Aldo langsung nelfon Mami. Dan Kayla bisa kita bawa langsung ke sini, Mi. Rel, kamu kenapa sih? Kamu selalu belain dia. Kamu memang sama aja sama dia, Rel. Sama, tau nggak? Ayo, Fit. Cuma kalau omongan kita selalu dianggap salah. Mendingan kita nggak usah ikut campur lagi sama urusan keluarga ini. Ayo. Rel, bagaimanapun juga kita harus mengembalikan Kayla di rumah ini. Ini semua demi Papi dan Mami, Rel. Mereka sangat mengharapkan Kayla kembali lagi ke sini. Iya, aku tahu, Fit. Tapi ngapain kita berusaha sekuat tenaga kalau dalam diri Kayla sendiri nggak mau dia balik ke sini? Kayla itu bukan nggak mau ke sini lagi. Dia cuma nggak mau merusak ketenangan ke rumah ini. Terus gimana, Fit? Kita nyari dia gimana? Nyebar foto lagi? Kamu sendiri kan yang bilang sekarang Kayla tuh pakai jilbab. Emang ada orang yang kenal kalau kita sebar-sebar foto dia yang lama? Lagian tadi aku udah janji kan, Fit? Kalau aku nggak akan ikut campur lagi dalam urusan keluarga ini. Kamu nggak boleh gitu dong. Kayla itu adik kandung kamu sendiri. Masa kamu cuek? Dan kalau kita bisa mengembalikan Kayla ke rumah ini lagi, ya, secara nggak langsung kita bikin Mami dan Papi bahagia lagi, Rel. Yaudah, kamu nih dulu ya. Habis ini kita ke rumah Aldo. Aku pengen ngomong sama dia. Mama nggak jadi ke dokter ya? Loh, Miss, kok malah kamu di kamar? Kan sekarang mau ke dokter dengan Farel. Iya sih, Oma. Tapi kan situasinya lagi nggak enak. Farel juga pasti nggak mau nganterin aku. Ini pasti gara-gara si Fitri nih. Hah? Oma mau ngapain? Oma mau ngingetin Farel soal janjinya. Jangan, Oma. Nanti Farel bisa tambah marah. Mereka bisa ribut lagi. Marah bagaimana? Ini kan untuk kepentingan anaknya juga. Udah tadi siang batal, masa sekarang batal lagi? Hah? Brengsek. Kok Bram di sini sih? Bukannya sama Maya di rumah? Aduh, mampus deh gue nih. Apa ini, Lus? Atas nama cinta. Ada apa, Oma? Kok ada apa sih? Kamu lupa ya sama janji kamu? Sore ini kan kamu mau nganterin Miska ke dokter. Gimana sih? Ini udah malam. Kapan lagi kamu mau nganterin? Kesian dong, Miska tuh nungguin. Oma, lihat si kondong Oma.
Situasinya lagi nggak enak gini, Oma. Aku mau ke rumah Aldo. Ya udah Rel, kita tunda dulu ya ke rumah Aldonya. Kamu gimana sih, Fit? Tadi kamu udah setuju. Kata kamu aku harus peduli sama keluarga. Atau kita anterin dulu Miska ke dokter, habis itu baru ke rumah Aldo. Ya nggak bisa dong, Fit. Bakal kemalaman. Kamu nggak tahu aja kalau misal ngantri di dokter itu lama banget. Terus gimana dong? Udahlah Fit, nggak usah banyak alasan. Ini memang kemauan kamu kan? Maksud Oma? Kamu seneng kan Farel nggak jadi nganterin Miska ke dokter? Udah ya, jadi perpanjang. Aku nggak suka. Ada keributan terus-menerus kayak gini di rumah ini. Tapi kamu mau kan aku ke rumah Aldo sekarang? Tapi Miska gimana? Udahlah, Fit. Itu bisa besok. Masih ada hal yang lebih penting lagi, Fit. Hari ini Lucy ulang tahun, gue mau bikin surprise buat dia. Lagian, akhir-akhir ini Maya susah banget diajak ketemu. Gue kesepian banget. Pokoknya, malam ini gue akan senang-senang sama Lucy. Kalau Maya di rumah, berarti si Bram juga pasti ada di rumah. Dia nggak mungkin dia datang ke sini. Sekarang, gue tinggal sembunyi. Nanti kalau Lucy datang, dah, gue peluk dia dari belakang. Dia pasti kaget. Dia pasti senang banget dengan surprise gue ini. Miss, maafin Farel ya. Hari ini tidak bisa ngantar kamu ke dokter. Tapi Oma yakin besok pasti bisa. Oma juga sebenarnya sebel. Vito itu memang suka bikin masalah. Nggak apa-apa kok, Oma. Aku ngerti. Farel sekarang pasti lagi kalut mikirin Kayla. Untung kamu tuh orangnya sabar dan pengertian. Nggak egois dan banyak kayak Fitri. Egois itu apaan sih, Oma? Egois itu mau menang sendiri. Mau menang sendiri? Maksudnya jahat gitu? Tante Fitri nggak jahat kok. Tante Fitri kan baik banget, Ma. Udahlah, anak kecil tahu apa. Oma ke bawah dulu ya. Pi, kemana lagi Pi kita harus mencari Kayla? Mami yakin Pi, Kayla itu kemarin kabur karena dia tahu Aldo sudah menceraikan dia dan menikah dengan Moza. Papi kebayangkan bagaimana terpukulnya Kayla. Sampai-sampai dia tidak mau kembali ke rumah ini, Mi. Ya, Mi. Papi juga bingung. Gimana ya? Apa kita pasang pengumuman kayak waktu itu? Atau kita minta tolong aja sama orang pinter. Maksud Mama, dukun? Paranormal. Beda-beda tipis lah. Bukannya dukun. Kita coba apa salahnya. Oma ya pernah punya temen ya. Kehilangan berlian. Nah, setelah diterawang ya. Nah ternyata berlian itu dicuri sama pembantunya. Oma punya kok paranormal ya yang canggih sekali. Udah lama. Zaman udah modern, udah maju kayak gini. Kita bisa ngirim pengumuman pakai internet. Buat apa juga? Pakai paranormal. Terserah deh. Buktinya dulu-dulu waktu diumumkan di koran-koran nggak ketemu juga kan Kaylanya. Pi, maklum nih sikap Mama. Maklum deh, namanya juga orang tua, Pi. Mentang-mentang kita udah gak saling ngurusin satu sama lain, Mas Bram makin seenaknya sama aku. Percuma aku banyak di rumah. Kalau tiap hari tetap dia pulang malam terus. Mas Bram kemana sih? Sampai jam segini kok belum pulang? Dia datang tuh.
Brengsek. Kok Bram di sini sih? Bukannya sama Maya di rumah? Aduh, mampus deh gue nih. Apa ini, Lus? Kamu ulang tahun? Duh, ini pasti ulah Rocky. Gue mesti gimana nih? Siapa yang siapin ini semua, Lus? Ini semua aku yang nyiapin, Mas. Kamu siapin surprise party buat kamu sendiri. Kok aneh? Ya, habisnya aku mau ngarepin surprise party dari siapa lagi, Mas? Mas Bram sendiri nggak tahu kan kalau hari ini aku ulang tahun? Mas sama sekali nggak ngucapin happy birthday buat aku. Padahal tadi malam aku nunggu loh, Mas. Jam 12, Mas SMS atau telepon aku. Ya ampun, Lus. Maafin aku ya. Aku betul-betul nggak tahu kalau kamu ulang tahun. Kamu sampai siapin semuanya kayak gini buat nyenengin diri kamu sendiri. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku udah biasa kok. Ya udah. Selamat ulang tahun ya. Kamu mau kado apa? Beneran nih, boleh minta? Kalau gitu, aku mau minta mobil. Istri gue memang pintar. Doain aja ya. Mudah-mudahan aku dapat proyek besar. Terus aku beliin kamu mobil. Makasih ya, Mas. Ya udah, sekarang kita mulai aja yuk pestanya. Yuk. Kok ada bunga segala di sini? Ini kamu yang nyiapin juga? Itu gini, Mas. Jadi waktu itu aku terobsesi banget kalau aku ulang tahun ada yang kasih aku bunga. Tapi selama ini nggak pernah ada yang kasih aku bunga, Mas. Mas Bram sendiri juga nggak pernah kan ngasih aku bunga. Jadi aku hadiahin diri aku sendiri, Mas. Ya ampun, Lus. Kasihan banget sih kamu. Ya udah. Besok aku akan siapin setumpuk bunga mawar di meja kerja kamu. Sekarang kamu tiup lilinnya. Terus kamu potong kuenya. Habis itu kamu tahu kan dessertnya apa? Apaan sih, Mas? Jadi nyalain dulu ya. Selamat ulang tahun ya. Sial. Gue yang nyiapin, Bram yang nikmatin. Apes banget sih gue. Masa gue harus sembunyi di sini sampai tengah malam? Aku minta cerai, Mas Bram. Atas nama cinta. Jadi Kayla nggak ngaku sekarang tinggal di mana, Al? Iya, Rel. Tapi seenggaknya dia banyak berubah. Dia jadi lebih dewasa, lebih sabar. Nggak kayak dulu, gampang meledak-ledak. Aku tahu kok, Rel. Keluarga kamu pasti kecewa banget kan sama aku. Rel, tolong bilang ke papi mami. Gue bukannya sengaja nggak kasih tahu ke mereka. Karena gue juga bingung harus gimana, Rel. Gue takut membayangkan reaksi papi mami kalau lu kasih tahu soal ini. Tenang aja, gue selalu menghargai apapun keputusan lo. Tapi ya, gue minta satu hal. Kalau suatu saat Kayla datang ke sini lagi, tolong langsung kabarin gue. Tunggu, Rel. Kenapa kamu bisa yakin kalau Kayla bakalan balik lagi ke sini? Aku yakin, Mos, dia pasti datang ke sini lagi. Tapi bukan untuk mengacaukan hubungan kalian. Tapi karena... Karena apa? Karena anak kandungnya ada di sini, Mos. Aku setuju sama pendapatnya Farel. Aku yakin suatu saat nanti Kayla akan balik lagi ke sini. Mungkin Kayla bisa menahan rasa kangen sama keluarganya, sama orang tuanya. Tapi dia nggak akan bisa menahan rasa kangen sama anaknya sendiri, Al. Iya, gue dan Moza juga nggak apa-apa kok. Kapanpun kalau misalkan Kayla mau ngeliat Vinsa, gue mengerti perasaan dia. Dan gue juga nggak mau misahin Vinsa dari ibu kandungnya sendiri. Gue janji, Rel,
Kalau Kayla datang ke sini lagi, gue kasih tau ke lu ya. Thanks ya, Al. Ya udah, gue sama Fitri balik dulu ya. Mas, dari mana kamu? Berantakan banget. Aku habis dari acara ulang tahun temen aku. Kenapa emangnya? Tumben kamu nanya-nanya. Katanya urusan kita masing-masing. Ya, heran aja, Mas. Perhatian banget kamu sama ulang tahun teman. Sama ulang tahun istri aja kamu lupa. Astaga. Iya ya. Gue lupa. Maya kan kemarin ulang tahun. Kok bisa sih selisih 1 hari sama Lucy? Aku mau nanya, Mas, sama kamu. Ulang tahun aku kapan? Masih inget nggak kamu? Masih. Kemarin kan? Terus kenapa kamu nggak ngucapin kemarin? Karena kita sudah nggak saling ngurusin satu sama lain. Ya kan? Iya juga sih. Tapi aku yakin dasarnya emang kamu lupa aja, Mas. Kamu udah nggak care kok sama aku. Iya kan? Terus kenapa kita harus pertahankan rumah tangga ini sih, Mas? Maksud kamu apa, Mai? Aku minta cerai, Mas Bro. Kenapa kamu harus kaget? Bukannya itu yang kamu mau? Kamu ini ngomong apa sih, Mai? Sampai kapanpun, aku nggak akan mau nyerahin kamu. Aneh. Kenapa dia takut ya? Gila. Mana mungkin aku nyerahin kamu, Mai? Aku aja belum dapat apa-apa. Rugi dong. Kamu jangan mikir kayak gitu lagi ya. Ya udah. Aku mandi dulu ya. Pagi, Pak. Ini ada undangan untuk Bapak dari Yayasan Al Marwah untuk hari Sabtu besok, Pak. Oh, untuk penyerahan sumbangan itu ya? Betul, Pak. Jam 10 pagi. Ya, makasih ya, Sid. Iya, Pak. Sama-sama. Iya, Pi. Nih, besok bisa temenin Papi kan? Ke Yayasan Al Marwah. Untuk serahin sumbangan sama, ya kita lihat keadaan sana kan. Udah lama kita nggak ke sana. Iya juga ya, Pi ya. Terakhir itu kan tahun lalu, Pi. Ya. Ajak aja Om Mami. Jadi kita bisa pergi bertiga, ya? Iya, Pi. Yuk, bye. Mam, mau kemana sih? Udah deh, tenang aja. Pokoknya besok pasti Kayla ketemu. Mam, Mama mau ke paranormal ya? Iya, kenapa? Udah deh, nggak usah ketawain. Pokoknya lihat aja hasilnya besok ya. Miss, maafin Farah lah soal kemarin gak bisa nganterin kamu. Tapi aku jadi nggak enak deh sama kamu. Masa Farah nggak jadi terus? Nggak apa-apa kok, Fit. Masa kalau nggak bisa dipaksa sih? Aku hari ini akan coba bujuk Farel supaya bisa nemenin kamu ke dokter siang ini ya. Kamu ada keluhan-keluhan nggak sama kandungan kamu? Aku khawatir banget karena kamu jarang banget kontrol ke dokter. Udah, kamu tenang aja, Fit. Aku yakin kok, kandunganku ini gak akan kenapa-napa. Baguslah kalau kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kalau anak kamu udah lahir, anak kamu bisa menjadi anak yang soleh dan bisa membanggakan keluarga ini. Tapi kalau anak kamu cowok, mudah-mudahan bisa kayak Farel ya. Iya, dan kalau cewek, mudah-mudahan dia kayak kamu. Kok kayak aku? Karena kamu itu cewek yang baik, tulus, dan penuh cinta, Fit. Kamu juga berhak kok ngasih nama anak ini. Kamu mau kan kasih nama dia?
setelah ibu pulang dari sini, ibu ke makam di belakang rumah saya. Serem amat. Mau ngapain saya di sana? Alhamdulillah ya, Mos. Urusan ke notaris sudah selesai. Semua yang menyangkut pendirian perusahaan kita serahin ke dia. Dan alhamdulillah juga kita udah dapat sewa ruko untuk kantor kita yang baru. Iya, Al, aku juga seneng. Mungkin ini berkah dari pernikahan kita kali ya, Al. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Kayaknya kok capek banget. Iya nih adik ipar. Narik orang-orang mulu gimana nggak capek. Kantornya kapan jadi sih? Kan enak kerja di sono. Nggak capek kayak gini. Sabar, Mas. Lagi proses. Lagi tahap ngurus-ngurus ke notaris, ya. Halo, ya. Oh, Mbak Tamara. Ada. Teacher Normanya ada kok. Sebentar ya. Ya, saya udah terlanjur ngomong ada, teacher. Kalau saya bilang nggak ada, gimana? Bemo, mulut nggak bisa dijahit deh. Sini. Press. Halo. Halo. Mas Norman, aku tahu kamu udah mutusin aku. Tapi tolong sekali nih aja. Kamu mau ya temenin aku? Nemenin kemana? Ke mall. Pengen beli baju. Tolong ya mas, kali ini aja. Aku janji deh, nggak akan ganggu kamu lagi. Swear. Duh gimana ya? Ayo dong mas. Tolong ya mas, nanti aku beliin kamu baju deh sebagai kenang-kenangan dari aku. Biarpun kita udah putus, bukan berarti kita jadi musuh dong. Ya kan mas? Sebenarnya sih aku males. Cuma kalau dipaksa-paksa kayak gini, ya udah deh apa boleh buat. Ketemu jam berapa di mall? Jam 5 sore, oke? Ya udah aku mandi dulu ya. Nah. Lu sih. Lagian, teacher. Cewek secantik dan sebuah Mbak Tamara diputusin. Lah, kalau teacher minder, mendingan buat saya aja. Apa? Bemo, lo ngaca dong. Buat lo. Gua aja gantengan minder, apalagi model kayak lo. Bisa dilepeh lo. Udah aku mandi. Rumput apa? Terus gimana Pak? Cucu saya teh ada di mana? Dia ada di luar Jakarta. Ya di luar kotanya teh di mana Pak? Apa di Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja? Yang jelas Pak atuh. Maaf Bu, tempatnya saya tidak begitu jelas. Tapi yang pasti dia di luar Jakarta Bu. Ya hawanya dingin, seperti pegunungan begitu Bu. Oh, jangan-jangan di puncak. Oh, bisa di puncak, bisa di Kopeng, bisa di Ciwidey, mungkin juga bisa di Lembang, Bu. Terus gimana lagi, Pak? Nah, kalau Ibu mau ketemu cucu Ibu, ada syaratnya lagi, Bu. Bayar lagi, Pak? Apa tadi udah saya bayar? Bukan, Bu. Bukan soal duit, Bu. Nah, nanti malam, setelah Ibu pulang dari sini, Ibu ke makam di belakang rumah saya. Serem amat. Mau ngapain saya di sana? Ibu mau ketemu cucu Ibu tidak? Aduh Pak, kok serem amat sih? Suruh nongkrong di kuburan. Mendingan saya sih nyuruh orang aja Pak. Bayarin orang gitu ya, suruh nongkrong di kuburan. Tidak bisa Ibu. Harus Ibu sendiri. Terus saya ngapain di sana Pak? Nah, nanti malam Ibu mencari kuburan yang masih basah di belakang rumah saya. Setelah itu, Ibu duduk di sampingnya, Ibu bersemedi, lalu Ibu taruh uang 500.000 rupiah. Bagaimana? Ulu banyak amat atuh Pak. Buat apaan lagi? Emangnya tuh orang mati masih doyan duit apa? Oh, Ibu mau ngikuti syarat saya tidak?
Iya, demi cucu saya mau. Mas, kamu cobain ini deh. Kayaknya kamu bagus kalau pakai ini. Biar kelihatan makin ganteng dan keren. Ya? Nggak usah deh, Antam. Masa aku dikasih kenang-kenangan mahal gitu? Aduh, nggak apa-apa. Aku emang pengen beliin Mas kok. Aduh, kamu baik banget ya. Aku jadi nggak enak. Padahal aku nggak bisa kasih kamu apa-apaan. Aku nggak minta apa-apa kok dari Mas. Udah deh, cobain ya. Nih. Ya udah kalau gitu, aku cobain ya. Tapi ntar aku lihat ya. Dilihat. Sekalian aja ikut yuk, masuk ke dalam. Enak aja. Nggak. Gimana? Keren ya? Wow, bagus, keren. Mas Norman tambah ganteng banget. Tam. Bye. Mwah. Baju gue diambil sih. Hah? Mau ngerjain gue tuh orang. Mas. Mas mau kabur ya? Lepasin dulu bajunya. Enggak, Mbak. Saya kecopetan, Mbak. Copetan. Aduh, gimana jelasinnya? Baju saya dibawa sama cewek yang tadi, Mbak. Saya pinjam bajunya ya. Sehari aja. Ini toko Mas, bukan tempat penyewaan baju. Aduh, gimana nih? Dapat gue di situ, handphone di situ, jam tangan nggak pakai lagi buat diborehin. Aduh. Pulang naik taksi bayar di rumah aja deh. Mas, lepasin dulu dong bajunya. Iya. Yaudah biar aku sama Fitri yang cari Oma ya. Mami tenang nih ya. Rel, kamu kan janji mau nganterin Miska sekarang mau ke dokter kandungan. Atas nama cinta. Wah, minta duit buat bayar taksi, buruan. Ya Pak, ambil kembaliannya. Man, kamu kenapa sih, Man? Pulang-pulang kok pakai kolor doang? Teacher kenapa sih? Habis sama Mbak Tamara kok pulang-pulang? Nggak pakai baju gini? Pak, masa Papa nggak malu sih? Pulangnya nggak pakai apa-apa gini. Man, kamu tuh kenapa sih? Kamu habis kerampokan ya? Ya Allah, Man. Kamu jangan bikin malu keluarga dong. Apaan sih ya? Malah ngeledekin gue. Udah tahu aku lagi dikerjain sama Tamara. Tahu nggak? Dia bilangnya mau ajak ke mall beli baju. Pas aku lagi ganti baju di ruang fitting room, baju asli aku udah ambil bawa kabur. Ya udah pulang kayak gini deh. Apa yang ada aja dipakai ke Tarzan. Ya kok, makanya Norman, jangan suka ngerjain orang. Sekarang kamu kena batunya kan? Ya kok. Apa ini gara-gara gue suka ngerjain Mas Bram ya? Hah? Kenapa, Man? Enggak apa-apa. Aduh, si Oma kemana lagi? HP-nya nggak dibawa lagi. Tadi emangnya pamitnya kemana, Mi? Itu dia, Rel. Oma ke paranormal. Terus kenapa Mami nggak cegah? Ya Allah, Papi kayak nggak tahu Oma aja ya. Dia kan nekat banget orangnya. Jadi gimana nih? Rel, kamu dong yang nyari, Rel. Mami khawatir banget. Ya takut Mama kenapa-kenapa, Rel. Terus sekarang harus cari kemana, Mi? Alamat paranormalnya mana? Mami nggak tahu, Rel. Ya udah kamu cari aja di jalan-jalan, Rel. Siapa tahu nyasar atau kamu lapor polisi aja, Rel. Aduh, Mi. Udah jelas si Mama pergi ke paranormal. Malah lapor sama polisi. Nanti malu, Mi, kalau tiba-tiba Oma pulang. Udahlah, tenang aja, sebentar lagi juga pulang. Tapi kenapa sih, Pi, gitu banget sama Mama? Mentang-mentang bukan ibu kandung, nggak khawatir banget sama Mama. Udah, Mi, Pi.
Yaudah biar aku sama Fitri yang cari Oma ya. Mami tenang nih ya. Rel, kamu kan janji mau nganterin Miska sekarang mau ke dokter kandungan. Aduh gimana ya? Miss, sorry ya Miss ya. Cuman aku sama Fitri cari Oma dulu. Gak apa-apa ya Miss ya? Ya udah, Fit, Rel, nggak apa-apa kok. Kalau ini emang lebih penting, ya udah nggak apa-apa. Rel, cari mama sampai ketemu ya nak ya. Mami bahagia nak. Mami bahagia ketemu kamu di sini. Kamu masih berharap ya, aku bisa hamil lagi. Ya selama kita masih hidup Fit, kita nggak boleh berhenti berharap kan? Tapi kenapa, Al? Kenapa di saat hakim minta kamu menunda gugatan cerai kamu dan menunggu Kayla sampai kembali, kamu bersedia? Apa coba artinya kalau bukan kamu masih mengharapkan dia, Al? Atas semua cinta.